Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala mudaththir min lisani wa la hadratin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-'allamah al-imam Hafiz Hasan al-Mas'udi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Huququl jirani. Al-jaru man jarat daruhu daraka ila 40 daran min kulli janib. Huququl jirani dening paneka nerangakina banyak-banyak hakkah tetangga. Haknya tetangga. Al-jaru manjarat daruhu daraka. Al-jaru dening tetangga yang dinamakan tetangga. Man paneka orang jarot senenang ke daruhu panaparo manahman. Man siapa artinya? Daroka deka compokna sampeyan ila arba'ina daron sampai 40 Roma mingkul lijanibin dari saben-saben arah. Artinya tetangga itu, maksudnya tetangga itu siapa yang dinamakan dengan tetangga? Tetangga yaitu seseorang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kalian. Manjar daruhu daroka. Orang yang dekat rumahnya, yang berdekatan rumahnya dengan rumahmu. Sampai 40 rumah mingkul dijanib dari segala arah. Depan 40 rumah, 40 rumah kiri, 40 rumah belakang, 40 rumah. Ya, kemudian nyamping, ya 40 rumah, 40 rumah arah dari segala arah 40 rumah. Berarti dari sini sampai ke Pakuan itu masih tetangga 40 rumah. Haji Muiz lain. Udah bukan 40 rumah, lebih 40 rumah. Daerah sana juga sama. Ya, kalau di daerah sana bagian lapangan bukan. Pokok sekitar 40 rumah dari kita sana itu tetangga. Walahu alaika hukukun. Walahu ben paneka eka ngijar alaika atas sampeyan hukukun dining banyak-banyak hak. Maka tetangga itu juga memiliki hak. Atau bagaimana tata krama kita kepada tetangga. Jadi semua itu ada aturan. Itulah yang dinamakan dengan akhlak. Ya. Haknya tetangga diantaranya minha paneka setengah dari hukukun, yaitu hak. Haknya tetangga itu apa? Anta bada'ahu bisalam wa antasna'a ma'ahul ma'ruf wa antukafi'ahu ala ma'rufihi idza bada'aka bihi wa antu'addiya ma lahu 'alaika minal huquqil maliyah. Pertama, anta bada'ahu bisalam. Tining kudu amulain sampeyan hudek kajar apa tijar tetangga bisalami kalaben salam. Jadi kita memulainya dengan salam. Ya, kalau misalnya kita ketemu sama tetangga kita di jalan, itu paling tidak kita mengucapkan salam. Ya, cuma kalau di Indonesia ini nggak umum, apalagi di daerah kita nggak umum. Yang ada cuma hanya sekedar menyapa atau senyuman. Kalau salam di zaman dulu di mana? Kalau salam itu di Arab, mendengar Arab nganggo salam. Tapi kalau di sini nggak nganggo salam.
Ya, di sini paling tidak, atau kalau misalnya kita jalan, ada orang duduk-duduk di teras, paling enggak kita menggunakan kata-kata amit. Karena udah jadi tradisi amit. Ya. Padahal amit itu, ada yang mengatakan amit itu apa tuh namanya? Dari bahasa Arab. Katanya seperti itu. Tapi di sini kita niatkan amit di situ adalah untuk menghormati atau untuk menyapa. Lebih bagus pakai salam atau sama tetangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Atau kalau di sini karena itu sudah wajarnya atau semestinya itu biasa nyapa atau dengan senyuman, itu nggak apa-apa. Ya, itu tetangga itu begitu. Bukan tetangga itu seperti orang kota. Ya, kalau di rumah saya masih saling menyapa. Kalau di daerah kota, daerah perumahan, nafsi-nafsi. Artinya nafsi-nafsi yang dulu biasanya kening banjir, saben roh. Tahu nggak nama Jember itu? Bumi Mangli, daerah perumahan Bumi Mangli. Ya, itu sesama tetangga nggak tahu, nggak kenal. Ya, padahal berdekatan rumahnya. Perumahan itu berdekatan rumahnya. Kan cuma pagar. Ya, itu nggak saling kenal kalau orang kota, nggak mau tahu siapa mereka. Ya, tapi kalau di sini kan enggak, kita hidup bermasyarakat, bertetangga. Jadi paling tidak nyapa atau senyum. Jadi seperti itu. Kemudian haknya haknya tetangga. Kalau kalian bisa seperti itu, berarti kalian manusia yang hebat. Artinya berarti kalian atau apa itu namanya? Memiliki akhlakul karimah yang baik. Bukan karena kalau misalnya kita ketemu di tetangga, ya itu saling cuek. Ya bukan begitu, bukan nggak saling nyapa paling tidak. Atau meskipun kita nggak nyapa, meskipun kita nggak saling sapa, meskipun kita nggak saling senyum, paling tidak saling menatap atau melihat. Jadi seperti itu. Ya itu tetangga. Ini kan semua kan tetangga saya kan? Ya. Tetangga enggak? Tetangga. Ini tetangga saya kan. Tapi yang aneh ketika saya lewat buruk gini aja. Ngitak. Ngitak. Ya. Begitu terkadang saya cuma mengedipkan mata lah elang. Waduh. Ya. Ngitak. Ya lakean kadang begitu juga. Kemudian yang kedua haknya tetangga, wa antasna ma'ahul ma'ruf. Ben kudu alakoh sambian ma'ahu abareng tetangga al ma'ruf deka bareng bagus. Jadi kalau misalnya kita punya niat bagus, kebaikan, melakukan kebaikan bersama tetangga. Ya, ajak tetangga kita untuk kebaikan. Contoh seperti tadi malam kita di sini ada rutinan Rotibul Haddad setiap malam Selasa. Kita ajak tetangga-tetangga kita. Jadi seperti itu. Tetangga kita ajak. Kemudian kalau misalnya ada khataman Al-Quran tiap malam Kamis, ajak tetangga kita, itu bagus. Kalau malam Jumat ada acara yasinan, ajak tetangga kita, itu bagus. Pokok yang penting intinya yang baik-baik kita ajak tetangga kita. Ya. Kemudian yang ketiga, wa antukafi'ahu ala ma'rufi idza bada'aka bih. Wa antukafi'ahu ban qatu anyoko pen sambian hu dek kajar tetangga hatta ala ma'rufihi atas kebagusan tetangga idza bada'aka nalaikana amulain pasirat jar ka sambian bihi kalaban ma'ruf atau kebagusan. Yang ketiga, wa antukafi'ahu ala ma'rufihi idza bada'aka bihi. Kemudian kalian harus membalas kebaikan tetangga kalian jika tetangga kalian memulainya duluan. Contoh misalnya seperti yang terjadi di daerah sini, setiap kali malam Jumat atau Kamis sore biasanya atar-atar, ya kan? Ya, atar-atar tetangga sana, atar-atar ke rumah kita, maka kita balas. Ya, jangan cuma sekedar mengharapkan pemberian mereka tetangga kita. Wah, makemor yang beri
apa tuh namanya, nyambir chicken, matemor ater-ater tajin, matemor ater-ater, ya pokoknya makanan lah. Ya, kemudian pas kita balas, ya kita balas, entah kita pakai makanan apapun terserah. Yang penting kalau misalnya tetangga kita baik sama kita, paling tidak kita harus balas kebaikan mereka. Prinsip kita begini, ya prinsip kita tuh begini. Hiraukan kebaikan kita kepada orang lain, hiraukan kebaikan kita kepada para tetangga, akan tetapi hitunglah kebaikan mereka terhadap kita. Paham tidak maksudnya? Ngerti nggak? Kebaikan kita nggak usah dihiraukan, udah biarin aja kebaikan kita, lupakan kebaikan kita. Hitunglah kebaikan orang lain. Ya, jangan kita hitung-hitung kebaikan kita. Kurang yang beri keruang nih, ria, kemudian ria, ya kemudian aria, semua dihitung. Kebaikan kita udah nggak usah dihitung. Yang kita hitung kebaikan orang lain. Oh ya, dulu itu pernah ngasih saya begini, dulu itu pernah ngasih saya apa tajin apapun, kita balas. Ya, dengan cara seperti itu kita tetap akan berbuat baik terhadap tetangga kita. Ngerti nggak maksudnya? Artinya kalau misalnya tetangga kita itu berbuat baik kepada kita, paling tidak kita harus membalasnya. Mau bisa ala kau coba, ya jangan, udah biarin. Kalau misalnya ada tetangga kita yang benci sama kita, udah biarin, baik. Ya, tidak semua yang kita lakukan itu semuanya itu senang sama kita. Tidak semua yang kita lakukan, walaupun baik yang kita lakukan, nggak semuanya tetangga itu senang melihat kita. Kadang ada yang benci, ada yang iri, ada yang hasad. Itu biasa. Ya, Nabi juga dulu begitu. Tidak semua tetangga-tetangga Nabi itu senang kepada Nabi Muhammad. Abu Jahal, Utbah, semua musuh-musuhnya Nabi. Ya. Terakhir, wa antu addiya ma'alahu 'alaika minal huquqil maliyah. Ben kodu nekaaki sampeyan madek kabareng lahu kaanggui atau untuk jar 'alaika atas sampeyan minal huquqi dari banyak-banyak hak al maliyati sebun sa'arta. Kalau misalnya diantaranya yaitu kalian harus membayar sesuatu terhadap tetangga kalian, ya, dan itu bersifat sifatnya harta. Contoh misalnya kalian punya hutang terhadap tetangga kalian, maka kalian wajib untuk melunasi. Kemudian juga yang terjadi di sini yaitu di antara hidup bermasyarakat, di antaranya kalau misalnya ada saudara kita atau ada tetangga kita yang memiliki hajatan, misalnya mau kawin lah, ya, panulan kawin laki bulan, umpama, Bill Stephen William, umpama, ya, maka bagaimana kan nanti kan banyak orang yang sudah datang kan, ya, orang yang sudah datang konjangan, ya, yang diundang termasuk engkau diundang, ya, ngapain saya datang umpama? Kan kebanyakan orang yang mau datang kan biasanya kan nyampe pese kan, ya, nanti disediakan seret laki-laki, perempuan, udah cukup dua, tak lo enggak dua, masa situ nggak bencong gitu kan? Laki-laki, perempuan atau pria, wanita. Nah nanti kalau misalnya ada tamu pria, dia pasti memasukkan uang. Bacain amplop, seret, kemudian catat, seret, oh Pak Sunario. Dari mana? Dari Gambirono. Seret, tak boleh. Seret, bebun, umpama kan begitu. Berapa? 30.000, boleh 30.000. Nanti kalau tetangga kita yang tetangga kita juga memiliki hajatan, maka kita harus membalasnya. Oh, dulu Pak Bebun ngasih berapa? 30.000, kasih 30.000. Jadi kalau memiliki hajatan juga sama seperti itu. Ya, membalas kebaikan mereka yang bersifat harta. Yang bersifat harta. Uang kan harta. Ya, ini sebenarnya masih banyak. Wa anta'udahu idza marida wa tuhanni'ahu idza fariha
wa tu'azziyahu idza usiba wa alla tata'ammada an-nadhara ila nisa'ihi. Ya, cuman kita sekarang terakhir, kita ketemu lagi insyaallah setelah hari raya. Ya. Karena kita libur, insyaallah libur mulai malam Sabtu terakhir. Malam Sabtu terakhir. Tapi kemungkinan mungkin nggak malam Sabtu, paling malam Jumat terakhir. Ya, malam Sabtu itu kan malam Sabtu kan hafalan kan. Nah, hafalan biasanya punya cetak masuk. Ya malam Jumat aja lah terakhir. Ya malam Jumat terakhir kita libur. Terus nanti insyaallah habis hari raya, hari raya ketupat. Ketupat. Raya petok, telasan petok. Telasan petok, mari telasan petok kita masuk lagi. Untuk sekolah sama untuk madrasah, nah, insyaallah kita hari bulan puasa kita tetap masuk, cuman jam kedua tok. Ya, jam kedua tok insyaallah. Berarti masuknya jam 3:30 seperti biasa. Ya. Ulangnya jam 5. Saya kira cukup. Wallahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bi taqwa ya Allah. Ya Rabbi irhamni bi husnil khatimah.